Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Coldplay yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang memiliki tanda lahir di sekitar mata, terlihat sedang panik dan berlari menjauhi sesuatu. Di sini kita sebut saja bocah tersebut sebagai John. Setelah sekian lama John berlari, akhirnya John tersandung dan orang misterius yang mengejarnya langsung mengubur John hidup-hidup di dalam salju. Orang tua dari John merasa bersedih setelah kehilangan anak mereka. Orang tua John sudah meminta polisi untuk menelusuri daerah di sekitar sana yang penuh akan salju, namun para polisi sama sekali tidak menemukan keberadaan dari John. Kemudian orang tua John mulai diwawancarai mengenai hilangnya John. Orang tuanya mengaku bahwa sebelum John menghilang, John sempat keluar rumah saat badai salju sedang berlangsung. Bertahun-tahun kemudian memperdengarkan beberapa berita di televisi tentang banyaknya kasus orang hilang yang terjadi di Jotunheimen, wilayah yang biasanya dikunjungi para wisatawan yang ingin bermain ski. Meskipun wilayah itu sangat bagus dijadikan wahana bermain ski, bukan berarti wilayah itu aman untuk didatangi. Di Jotunheimen suhu udaranya sangatlah dingin serta sering terjadi hujan salju hingga badai salju. Kondisi ekstrim itu membuat para polisi sangat kesulitan untuk menemukan orang-orang yang hilang di sana. Kejadian menghilangnya banyak orang itu sama persis dengan kasus menghilangnya John. Hingga saat ini polisi belum bisa mengungkap kasus menghilangnya orang-orang di wilayah Jotunheimen. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang ingin bermain ski di Jotunheimen. Mereka terdiri dari Erik yang berpacaran dengan Janika, Mikael yang tengah berpacaran dengan Ingun, dan yang terakhir ada Morten. Mereka berlima merasa sangat bersemangat pergi ke daerah Jotunheimen untuk melakukan kegiatan bermain ski. Mereka berkendara menuju ke sebuah daerah terpencil yang masih satu wilayah dengan Jotunheimen hanya karena untuk menghindari keramaian. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi dan mereka segera pergi ke puncak. Go? Yeah, let's go. Sesampai di puncak, mereka mulai bermain ski untuk menuruni lereng gunung. Saat tengah asik bermain ski, insiden tak terduga pun mulai terjadi, di mana Morten mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kaki Morten menjadi patah. Karena tempat itu sangat dingin dan kemungkinan salju akan turun, mereka diharuskan untuk mencari tempat perlindungan agar bisa merawat Morten lebih lanjut. Mereka juga mencoba menghubungi bantuan menggunakan ponsel mereka, tapi sayangnya di tempat itu tidak terdapat sinyal sama sekali. Lalu mereka berkeliling di sekitaran tempat itu dan akhirnya mereka melihat sebuah bangunan besar dari kejauhan. Akhirnya mereka pun membawa Morten ke bangunan tersebut. Mereka sudah mengetuk pintu selama beberapa kali, tapi ternyata bangunan itu kosong dan tidak ditinggali oleh siapapun. Mereka pun segera masuk ke dalamnya mengingat sebentar lagi akan turun salju. Lalu mereka pun membagi tugas, di mana Ingun disuruh untuk menghidupkan perapian, sedangkan Mikael disuruh mengambilkan alkohol untuk mengobati luka Morten agar tidak terinfeksi. Dengan alat-alat seadanya, Janika berusaha mengobati kaki Morten. Tak terasa malam pun tiba dan mereka dengan sangat terpaksa harus bermalam di tempat itu. Karena bangunan itu sangat-sangat luas, Erik, Mikael, dan Ingun memutuskan untuk berkeliling sejenak, sedangkan Janika akan menjaga Morten. Ketika sedang berkeliling, mereka menemukan genset yang kemungkinan masih bisa digunakan. Erik mencoba memperbaikinya dan setelah sekian lama, akhirnya Erik berhasil menghidupkan generator tersebut. Setelah menghidupkan listrik, Erik lebih memilih untuk kembali ke tempat Morten, sedangkan Mikael dan Ingun ingin berkeliling lebih lanjut untuk menelusuri tempat tersebut. Setelah selesai berkeliling, mereka berdua kembali ke ruang tamu. Di sana mereka menemukan buku tamu dan dapat disimpulkan bahwa dahulu tempat itu merupakan sebuah penginapan. Di dalam buku tamu itu juga terdapat tulisan mengenai anak hilang, dan tulisan itu terakhir ditulis sekitar tahun 1975. Sedangkan saat ini menunjukkan tahun 2006 yang artinya tulisan itu sudah ada selama 30 tahunan. Tak hanya itu saja, Janika juga menemukan foto keluarga yang ternyata itu adalah foto John dengan keluarganya. Ternyata dulunya tempat itu dimiliki oleh keluarga John. Kemungkinan besar keluarga John telah meninggal dunia yang menyebabkan penginapan ini menjadi kosong. Tak terasa sudah larut malam dan mereka memutuskan untuk tidur.
Ketika berada di kamar, Mikal mencoba membujuk Ingun untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Tapi sayangnya Ingun menolaknya mentah-mentah yang akhirnya membuat Mikal menjadi marah. Karena ia sedang marah, Mikal pun pergi meninggalkan Ingun sendirian di kamar. Sesaat setelah Mikal pergi, Ingun mulai merasakan hawa yang tidak mengenakan dan benar saja terdapat sosok misterius yang berusaha untuk membunuh dirinya. Ingun juga berteriak untuk meminta pertolongan pada teman-temannya, tapi sayang yang lainnya tidak mendengar teriakan dari Ingun dikarenakan mereka yang menyetel musik yang terlalu keras. Melihat Mikal yang galau, Janika mencoba menghiburnya dan memberitahu Mikal bahwa mungkin Ingun tidak ingin melakukan mantap-mantap karena ia masih malu untuk melakukan hal seperti itu. Karena Mikal terlalu banyak minum, akhirnya ia pun ketiduran di ruang tamu. Ia pun terbangun di pagi hari dan saat itu juga Mikal membawakan sarapan pagi untuk pacarnya yaitu Ingun. Karena tak ada jawaban sama sekali, Mikal mengira kalau Ingun sedang marah besar. Akhirnya Mikal hanya menaruh sarapan tersebut di depan pintu kamar itu. Sementara itu Erik memutuskan pergi dari tempat itu untuk meminta pertolongan pada orang lain. Di tengah perjalanan, Erik merasa sangat terkejut setelah melihat Ingun yang sudah bersimbah darah. Tanpa Erik sadari, dari belakang sosok psikopat itu langsung membuat Erik pingsan. Kembali lagi ke Janika dan kawan-kawan. Karena listriknya naik turun, Janika dan Mikal bergegas pergi ke tempat genset dan di sana mereka melihat bahwa gensetnya kehabisan bahan bakar. Agar listriknya tetap menyala, mereka diharuskan untuk mengisi bahan bakar pada genset tersebut. Lalu mereka mencoba berkeliling sejenak dan di sana mereka sempat menemukan ruangan rahasia. Di sana mereka melihat ada banyak sekali barang-barang yang masih sangat layak untuk digunakan. Setelah menelusuri ruangan itu lebih dalam, mereka sangat terkejut melihat barang-barang dan ada satu lampu hidup yang mengindikasikan bahwa di ruangan itu sedang dihuni oleh seseorang. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan potongan-potongan koran yang menjelaskan banyak sekali orang-orang yang hilang. Bahkan karena hal itu, penginapan itu terpaksa ditutup selama kurang lebih 30 tahunan. Jika memang tempat ini sudah ditutup sejak tahun 1975, kenapa di tahun 2006 masih terdapat barang-barang yang sangat bagus? Hal itu pun membuat mereka sadar bahwa di tempat ini ditinggali oleh seorang pembunuh berantai dan barang-barang dari para korbannya akan diambil oleh psikopat tersebut. Itulah sebabnya barang-barang di sana masih sangat-sangat bagus. Dengan cepat Janika dan Mikal mulai berpencar, di mana Janika akan mencari Ingun di kamar, sedangkan Mikal akan pergi mencari Morten. Setelah beberapa kali memanggil Ingun, Ingun sama sekali tidak menjawabnya. Akhirnya secara pelan Janika membuka pintu kamar itu dan alangkah terkejutnya karena ia melihat banyak darah yang sudah berceceran. Janika pun lari terbirit-birit untuk mencari keberadaan dari Mikal. Setelah menemukan Mikal yang sedang bersama Morten, Janika pun memberitahu Mikal bahwa di kamar Ingun terdapat banyak sekali darah. Mereka pun merasa sangat kebingungan mencari Ingun. Sampai pada akhirnya mereka mendengar suara langkah kaki seseorang dan hal itu terpaksa membuat mereka bersembunyi di salah satu kamar. Setelah sekian lama berdiam diri di dalam kamar, Mikal pun memutuskan untuk keluar mencari keberadaan dari Ingun yang telah menghilang. Mikal mengaku bahwa dirinya menyesal telah meninggalkan Ingun sendiri di kamar. Oleh karena itu, ia segera keluar kamar untuk mencari keberadaan dari Ingun. Ketika sedang berkeliling, Mikal tiba-tiba diserang oleh psikopat tersebut dan dengan sekuat tenaga Mikal berusaha untuk menjauhi psikopat tersebut. Dari atap, Mikal melihat dengan jelas kalau sosok psikopat itu bertubuh sangat besar sehingga mereka tidak akan mudah dalam melawan psikopat tersebut. Setelah keadaan benar-benar aman, Mikal bergegas kembali ke kamar yang ditempati oleh Janika dan Morten. Di kamar itu, Mikal menjelaskan tentang sosok yang sempat ia lihat tadi. Baru saja bercerita, tiba-tiba pintu kamar itu didobrak oleh psikopat itu. Karena berdiam diri saja tidak akan menyelesaikan masalah, Mikal mengajak Janika untuk pergi dari penginapan ini. Tapi Janika menolak karena dirinya tidak akan meninggalkan Morten sendirian. Dengan sifat egoisnya, Mikal keluar melalui jendela dan pergi ke sebuah gudang yang tak jauh dari tempat itu. Tapi hal tak terduga pun terjadi, di mana kaki Mikal malah terkena jebakan beruang. Teriakan Mikal menyebabkan psikopat itu mengetahui keberadaan dari Mikal dan Mikal langsung dibunuh oleh psikopat tersebut. Kini hanya tersisa Janika dan Morten yang masih hidup. Merasa sangat panik, mereka berdua berusaha mencari tempat persembunyian yang paling aman. Karena Morten tidak bisa berjalan dengan baik, Janika rela mengorbankan dirinya untuk keluar mencari senjata yang bisa ia gunakan melawan psikopat itu. Singkat cerita, setelah sekian lama berkeliling, Janika pun berhasil menemukan satu senjata dan juga satu peluru.
Karena hanya tersisa satu peluru saja, Janika diharuskan untuk membidik psikopat itu dengan benar agar tepat sasaran. Jika meleset, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk bisa membunuh psikopat tersebut. Akhirnya Janika dan Morten menyusun sebuah rencana di mana mereka akan menjebak psikopat itu di dalam sebuah ruangan. Janika menyuruh Morten untuk bersembunyi sejenak, dengan Janika mulai menelusuri lorong yang gelap. Selagi bersembunyi, Morten membawa cutter untuk berjaga-jaga. Di sana alangkah terkejutnya setelah Janika menemukan Erik yang ternyata masih hidup mengalami luka yang sangat parah. Kemudian Janika menyuruh Erik untuk berpura-pura mati agar psikopat itu tidak mengetahui kalau Erik sebenarnya masih hidup. Tak bisa lama, psikopat itu mulai datang ke tempat Erik dan ingin membawa mayat Erik ke sebuah tempat. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Janika untuk mengunci pintu tersebut. Tapi di sini Janika merasa tidak tega meninggalkan Erik di dalam sana bersama sang psikopat. Lalu Janika lebih memilih untuk membuka pintu kembali dan segera membidik ke arah pintu. Janika sangat berharap psikopat itu keluar melalui pintu itu agar Janika dapat menembaknya dengan mudah. Ketika psikopat itu keluar, ternyata psikopat itu menggunakan tubuh Erik sebagai pertahanan diri agar psikopat itu tidak terkena tembakan. Tapi untungnya Morten mampu menggagalkan tembakan yang akan mengarah ke tubuh Erik. Erik kemudian dibunuh oleh psikopat itu dengan cara ditusuk di bagian perut. Karena tak ada waktu lagi, Morten menyuruh Janika untuk pergi dari tempat ini, sedangkan Morten itu sendiri berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Namun tanpa banyak basa-basi lagi, psikopat itu langsung membunuh Morten di tempat. Ketika Janika ingin pergi dengan menggunakan ski, sayangnya semuanya sudah terlambat. Psikopat itu mampu membuat Janika tak berdaya dan ia seketika pingsan di tempat. Bangun-bangun, Janika sudah berada di bawah tumpukan mayat teman-temannya. Psikopat itu kemudian membawa mayat-mayat tersebut menuju ke jurang yang dalam dan mulai melemparkan mayat itu satu persatu. Janika yang masih tersadar langsung mengambil cutter yang berada di saku Morten dan akan ia gunakan untuk melawan psikopat tersebut. Ketika psikopat itu ingin membuang Janika, Janika pun langsung terbangun dan menusuk bahu dari psikopat itu. Dengan sekuat tenaga, Janika berusaha mengambil kapak yang berada di sana dan berjuang mati-matian untuk melawan psikopat tersebut. Di dalam pertarungan itu, Janika berhasil membuka topeng psikopat itu dan ternyata dia adalah John yang merupakan bocah di awal cerita. Hal ini semakin terbukti bahwa dia adalah John karena terdapat tanda lahir yang berada di dekat matanya. Ketika John lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Janika untuk menusuk kaki dari John dan menjatuhkan John ke dalam jurang tersebut. Saat John terjatuh ke dalam jurang, John sempat melihat kilas balik masa lalunya saat ia masih kecil. Ternyata yang mengubur John hidup-hidup merupakan orang tuanya sendiri. Sepertinya John memang tidak diinginkan oleh ayah dan ibunya. Setelah ayah dan ibunya mengubur John hidup-hidup, mereka kemudian berbohong pada semua orang dan mengatakan pada media bahwa anaknya telah menghilang secara misterius. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah orang tuanya lah yang telah mengubur John hidup-hidup. Karena pelakuan ayah dan ibunya di masa lalu membuat John berubah menjadi sosok psikopat yang tak kenal ampun. Setelah beranjak dewasa, John mulai mendatangi ayah dan ibunya untuk membalas dendam atas apa yang telah mereka perbuat pada John. Setelah melihat kilas balik tersebut, John secara perlahan mulai tertimbun salju. Kini hanya Janika satu-satunya orang yang masih hidup. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.